Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ketua Gugus Meranti, kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Islam Mujahidin, kepada yang kami hormati seluruh Kepala TK dan ibu-ibu anggota Gugus Meranti yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kemudahan agar kita pada hari ini dapat menambah wawasan dan menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pertemuan pada hari ini. Pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marspaut. 3, pembacaan doa. 4, sambutan. 5, kelas berbagi. 6, istirahat. 7, penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marspaut. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kepada yang bertugas kami persilahkan untuk semangat. Indonesia
Hadirin silakan kembali. Selanjutnya pembacaan doa Ibu Ratna Astina wa Qadasifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat walafiat bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, mari kita berdoa dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini bertempat di TK Islam Mujahidin, kami menyelenggarakan kegiatan pertemuan rutin KKG gugus meranti dengan memohon ridho dan izin. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami. Jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini. Ya Allah, ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pertemuan rutin ini, dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-pejuang-Mu, dan dosa para penduduk kami. Tempatkanlah kami dan lindungilah kami dengan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Gugus Meranti. Selanjutnya sambutan Kepala TK Islam Mujahidin kepada Ibu Aulianti SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya memberikan kita semua kesempatan untuk hadir di TK Islam Mujahidin ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan umat akhir zaman. Ibu-ibu yang saya muliakan, izinkanlah saya selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih yang tak terkira kepada teman-teman dan ibu kepala sekolah semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kediaman kami TK Islam Mujahidin. Semoga semoga acara yang akan kita laksanakan ini berjalan dengan lancar, mendapat keberkahan ilmu, manfaat ilmu, dan saya pribadi beserta guru-guru dan karyawan semua meminta maaf apabila
dalam acara ini ada kurang dalam masalah konsumsi atau masalah penyambutan, kami mohon maaf. Kalau ada salah silahkan tegur aja. Oke? Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Selanjutnya sambutan Ketua Gugus Meranti oleh Ibu Titi Marlina SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada MV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat, ringan melangkahkan kakinya yang bunda untuk pertemuan gugus meranti. Yang terhormat Kepala Sekolah TK Islam Mujahidin, yang saya hormati pengurus gugus meranti, yang saya hormati dan saya cintai, saya banggakan seluruh anggota gugus meranti. Alhamdulillah ya bunda, hari ini bunda bisa berkenan hadir di sini walaupun kayaknya hari ini sedikit sekali yang hadir ya bun ya. Mungkin memang ada kegiatan ya. Berkesempatan ada kegiatan. Semoga pertemuan berikutnya bisa hadir, tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lain. Baik bunda-bunda, di sini saya ingin menyampaikan kemarin, alhamdulillah kita ada pertemuan PGRI Kecamatan Arus Selatan, dan saya dari TK sepertinya karena TK cuma satu. Kemarin saya di sana takut karena yang di sana SD, SMP, SMA ya pun sebagian saya kenal, sebagian saya nggak kenal. Alhamdulillah ada beberapa orang yang sudah saya kenal, jadi saya bismillah berbaur dengan beliau-beliau senior-senior. Nah, di sana saya terpilih sebagai ketua departemen pengembangan profesi. Nah, kemarin ada beberapa yang dibahas program kerja PGRI Kecamatan Arus Selatan ya. Salah satunya yang mungkin saya sampaikan sekarang karena banyak program, cuma kan ada tahapnya. Kalau saya sampaikan semua nanti lupa juga. Jadi saya sampaikan yang jarak dekatnya dulu. Kemarin rencana ada poli Agustus bagi bunda-bunda, mungkin ada temannya guru SD, guru SMP, guru SMA, bilang aja punya, siapa tahu mereka tidak dapat informasinya. Bilang kalau kita ada lomba, apalagi saya berharap dari gugus kita ada yang pintar main voli. Nah, ada rupanya bendahara kita yang pintar main voli. Daftar ya bun, kolaborasi ini tidak berjenjang, tidak TK sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, tidak bun, tapi kolaborasi TK, SD, SMP, SMA jadi satu tim. Jadi saya nemu di sana kemarin, walaupun yang di sana senior, saya coba berani aja terus ngomong, karena kalau kita banyak ngomong, banyak kasih ide, insya Allah kita juga dilirik, jadi bisa berbaur. Jadi TK selalu ikut kegiatan PGRI, mau saya, karena juga alhamdulillah waktu kemarin ada bencana banjir, TK juga dapat bantuan kan dari PGRI, berarti kita sudah mulai dilirik, kita diperhatikan, biar kita sama gitu. Karena juga kan ada juga yang guru honor di sekolah berjenjang atas gitu. Jadi mereka sekarang udah mulai memperhatikan TK. Jadi saya harap, saya ingin sekali kalau misalnya ada yang pintar main voli atau setidaknya bisa main voli, ikut aja bun. Nanti di situ saat lomba juga ditulis juga buat dinilai siapa yang bagus. Nanti ada event berikutnya PGRI nanti diikut sertakan. Jadi dia berjenjang, nggak berhenti sampai di situ. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kemarin ada aplikasi Android. Aplikasi Android itu untuk kartu PGRI. Aplikasinya ada, cuman dia untuk
kayak guru PTK itu download tuh belum bisa. Jadi aplikasinya bisa ibu isi dulu data di sana. Nanti saya kirim ya aplikasinya di grup. Isi data di sana. Selanjutnya ada upload file. Upload file itu foto kita pakai baju PGRI sama KTP. Jadi fotonya wajib pakai baju PGRI. Nah, saya belum, kemarin sudah isi, jadi tapi belum saya upload karena foto baju PGRI saya tuh nggak ada. Ada tapi nggak selfie gitu kan kurang bagus. Mungkin nanti untuk dicetak. Nanti insya Allah PGRI akan beli mesin cetaknya. Nanti kita cetak. Jadi kita dapat kartu PGRI. Saya mau guru TK semua dapat itu. Dan kita tuh diakui juga, kita kan guru kan, Satuan Guru Republik Indonesia, lagi di GTKI. Itu ya Bun ya, nanti isi aja. Terus untuk SIM PKB-nya, apakah sudah dijapri ke Ibu Yuyun biar bisa ditarik kemarin tuh Bun? Sudah ya? Sudah? Belum nggak? Sedikit bawah yuk, kebesaran kayaknya. Ya. Kalau belum ya Bu ya, tolong dikasih nomornya ke Bu Yuyun ya. Beliau akan menarik kita supaya kita jadi satu bungkus. Ya Bu, tolong diingat itu ya. Nanti kalau misalnya bisa sekretaris sehat ya. Nanti dibantu sama temannya yang satu lagi ya. Bikin email khusus gugus. Nanti semuanya mengirim data itu laporan bulanannya ke situ. Jadi nanti kalau saya ditanyakan kayak kemarin gugus ibu mana, gugus saya ini anggotanya berapa, itu kan kurang jelas. Berapa gugus yang ada di Kobar saya juga belum tahu, TK aja masih berhamburan. Di GTKI pun saya minta data, belum sebagian mengirim ke email yang saya kirimkan. Jadi setidaknya gugus kita dulu ya. Nanti tolong sekretaris bikin email gugus, nanti semuanya mengirim file laporan bulanan ya, biar nggak repot. Itu aja yang diupload di Google Drive-nya bisa juga, atau nanti di itu aja di-emailkan. Selanjutnya ibu-ibu, sekarang sudah dibuka guru penggerak angkatan 10. Adakah yang mendaftar? Ayo Bu daftar. Ayo Bu, coba buka SIM PKB-nya. Adakah yang nggak tahu SIM PKB-nya? Tahu semua kan? Punya kan SIM PKB? Punya. Surat izin itu, surat izin mengajar. Silakan Bu, kalau mau daftar guru penggerak angkatan 10. Itu dimulai dari tanggal berapa kemarin saya lupa. Nanti akan ditutup pendaftarannya sampai tanggal 4 Agustus jam 24.00. Saya insya Allah mendaftar, tapi ini baru saya minta tanda tadi sama kepala sekolah, sudah ditandatangani. Nanti di situ Bu ada output berkas, mungkin bisa ya dibuka. Mau apakah ibu ada berminat? Kalau berminat biar kita bukakan di situ. Ini ya, ibu yang ibu siapkan berkasnya, fakta integritas. Nanti saya kirim kalau mau itunya, filenya, fakta integritas, surat izin dari atasan, terus surat rekomendasi dari rekan sejawat atau atasan, sama RPP. Ada 4. Fakta integritas, surat izin dari atasan, terus surat rekomendasi dari rekan sejawat atau atasan. Ini kalau untuk surat rekomendasi ini bisa dibuat, bisa juga enggak, tidak wajib direkomendasikan untuk ibu ikut mendaftar. Yang wajib hanyalah fakta integritas dan surat izin dari atasan. Satu lagi RPP PIAR, ada filenya, jadi nanti ikutin itu aja. Nanti saya share di grup juga ya. Silakan mendaftar. Ya di situ. Setelah kita pertamanya, kalau kita buka isi PKB, kita pilih guru penggerak. Di situ ada data kita yang tidak lengkap diisi, seperti kelas kita mengajar, pembelajaran apa yang
kita ajar di kelas kan kita pilih tematik ya, kita masih tematik. Nah setelah itu kita download berkas, kalau ibu nggak mau download nanti saya kirimkan. Nah berkasnya selanjutnya kita upload, ditandatangani kepala sekolah. Yang satunya lagi untuk fakta integritas tuh kita yang tanda tangan sendiri, pakai materai 10.000. Itu kalau nggak salah nggak boleh berhenti di tengah jalan yang babinya. Jadi kita di fakta integritas itu bunyinya kita siap mengikuti kegiatan itu sampai dengan selesai. Jadi misalnya ada apa-apa tuh, aku berhenti aja, jangan bun. Karena di situ juga kita sudah tanda tangan dengan materai 10.000. Ya. Selanjutnya RPP kemarin kalau yang saya download itu dari si PKB tidak ada penilaiannya, tapi ternyata Bu Ami kena pernah guru penggerak ada. Jadi kemarin alhamdulillah saya masukin lagi itu. Setelah ibu upload semua 4 berkas tadi, selanjutnya mengisi esai. Esai itu banyak anaknya lah Bu Ami, lumayan. Di situ satu pertanyaan 500 kata. Nah, di situ ada 500 kata, ada 1.000 kata, muter kan di situ. Kata lah, huruf, masa huruf? Nah, di situ tuh Bu, saya lihat kemarin contoh dari Bu Sajalia, saya minta Bu. Saya orangnya nggak takut, nggak malu, minta. Kalau saya nggak bisa, saya nggak tahu, daripada saya sok tahu tapi nggak bisa, saya minta sama Bu Yaya. Bu Yaya izin, bolehkah saya dikasih esai biar untuk rekomendasi saya, bukan saya copy paste. Karena ceritanya punya Bu Yaya akan beda dengan punya saya ceritanya. Apa kendala Anda saat mengajar? Apa yang pernah Anda lakukan saat di sekolah, begitu kan beda-beda. Apa pengalaman Anda dengan organisasi, dengan orang? Cerita punya Bu Yaya beda dengan punya saya. Cuma setidaknya ada bayangan saya. Oh gini, saya baca kemarin. Saya baca, oh jadi saya punya bayangan. Nanti kalau ibu daftar guru penggerak, caranya gini. Karena saat saya mengisi surat rekomendasi, panjang juga tuh Bu, ceritanya di dalam situ tuh panjang kata-kata yang diisi, akhirnya dia aplikasinya nge-hack. Jadi nanti kalau ibu ngisi esai, sepertinya petunjuk juga dari Bu Yaya tuh, kita ketik dulu di Word, simpan, nanti saat kita buka aplikasi itu, copy dari Word kita tadi, paste di situ. Karena dia kalau kita ketik di situ sampai 500 kata kelamaan loh, hack dia, tertutup aplikasinya, hilang ketikan kita, nangis kita. Karena banyak kata-katanya di situ, ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau memang mau daftar, ayah Bu Masintah mau daftar nih, semangat. Iya Bu. Ya. Belum paham nggak? Ulang lagi nggak? Belum paham. Masuk Bu daftar Bu tanggal 4 tutup, ya. Ini kita jam 11, sudah jam 11. Nanti Japri aja teleponan dengan saya karena sebentar lagi ada materi, kita nggak mau sampai siang ya Bu ya. Intinya biar isi data 4 berkas tadi sampai upload, setelah itu biar ngisi esai. Saya insya Allah malam ini upload berkas karena sudah ditandatangani 14 sekolah. Besok saya buka-buka esai, begitu ya Bun. Saya berharap Ibu Bendahara kita mewakili gugus ini harus ikut poli. Nanti saya hadir Bu, kami semangatkan ya kita ya Bu ya, semua kita hadir ya sekalian tim, hore untuk lomba. Oke baik, mungkin itu. Saya lupa tadi semangat mau menyampaikan ini. Terima kasih Bu Kepala Sekolah sudah berkenan untuk pertemuan gugus pada bulan ini ya. Teman-teman juga untuk bulan berikutnya tuh Agustus izin untuk kepala sekolah apakah kira-kira mau kan kalau misalnya pertemuan bulan depan kita adakan lomba saja. Lombanya jangan kita tapi anak aja. Jadi kita di mana gitu kan, kita lombanya di mana, anak aja, entah kita di bundaran sana Bakalan Sambi atau di mana gitu.
gimana jual buku kepala sekolah? Ada program kah? Kalau dananya Bu Bendahara uangnya berapa? Nah, kita kasih anu aja ya, apa piala ya, kita piala. Nah, selain itu kita cari sponsor. Pokoknya intinya daftar itu maunya berbayar atau nggak usah? Gratis. Setuju aja saya gratis. Iya boleh. Per sekolah iuran berapa maunya Bun per sekolahnya? Untuk acara jadi kita nggak usah bikin acara sendiri di sekolah. Kita jadi satu aja digugus gitu loh. Jadi besar acara kita. Kalau menurut saya sih rame semua murid biar aja. Kalau konsumsi kan bawa pribadi ke anak. Hadiahnya kan nanti kita juara 1 sampai 6 gitu. Lomba apa nih dulu? Lomba apa Bun rencana kita? Ya, bagaimana merah putih? Bagaimana Bun? Nah, nanti juga kita pilih dari kita ini aja jurinya, yang memang kita juri, kita aja jurinya, nggak usah orang lain. Nanti paling ketua sama 2 orang lagi perwakilan dari masing-masing sekolah. Kita loh dari luar bayar pula. Takutnya anu ya, oke boleh. Jadi gimana Bun, mau iuran berapa kita? Kepala sekolah aja ditanyakan nih. Mau lah Bun, mau lah kita lomba Bun. Mau, alhamdulillah. Semangat. Terus apa iurannya berapa Bun rencana kita? Yang ringan aja, nggak usah terlalu berat. Nanti hadiahnya kita siapkan berapa kan ya? Hah? Ya, kalau mau fashion show itu kayaknya modalnya memang anak itu orang tua pastikan ya Bu ya. Orang tua yang memang sewa baju gitu, nggak berat kan. Kalau menurut saya itu ringan tuh yang lomba mewarnai aja. Jadi nggak berat orang tua. Ada ketangkapan game gimana Bunda? Kalau lomba mewarnai kayaknya asik juga, gak repot kita. Tinggal anak bawa perlengkapan mewarna dengan mejanya aja. Cukup aja piala. Nanti kalau misalnya ada iuran dari masing-masing sekolah, nanti kita beli hadiahnya, goodie bag-nya. Untuk piagam, nanti saya bikin nabo ngeprint atau bendahara. Apa itu namanya, sekretaris? Oh iya, boleh. Untuk piagam kita, apa sekretaris saja, sekretaris bisa nggak? Nanti saya desain piagamnya biar minta dana dari bendahara. Semua anak dapat piagam, ya. Jadi dapat piala 1 sampai berapa? Pokoknya anak yang banyak 1 sampai 6 B, 1 sampai 6 A. Gimana Bun? Lombanya mewarnai aja. Nah? Pun murid pian berapa? 57. Atau gini, untuk ngeprintnya masing-masing sekolah aja. Ngeprintnya masing-masing sekolah, jadi semua anak dapat gitu. Iya, ya, gitu aja. Nanti kalau untuk juara 1 sampai 6, nanti sekretaris yang ngeprint. Sekretaris siap ya? Aman sekretaris? Aman. Alhamdulillah. Oke, berarti di Agustus kita di pertemuan gugus kita sekaligus kita lomba mewarnai.
juara 1 sampai dengan 6 usia 5 sampai 6 ya. Berarti juara 1 sampai dengan 6 usia 4 sampai 5 tahun. Berarti ada kategori A dan kategori B. Untuk piagam atau sertifikatnya di print sekolah masing-masing, saya cuma desain. Untuk juaranya, piagam atau sertifikat juara di print oleh sekretaris. Untuk sekolah berkenan untuk iuran berapa, Bun? Yang ringan aja, maksudnya gak usah terlalu besar. 100.000 bagaimana? Gimana kalau 100.000 per sekolah? Iurannya sekolah per sekolah aja. Yang gimana kepala sekolah? Soalnya guru nih ikut kepala sekolah aja. Kepala sekolah oke, maju. Tergantung kebutuhannya juga, maksudnya apa yang dibutuhkan tuh kira-kira jumlahnya berapa. Gitu ya. Misalnya uang khusus baru kita kasih ke Oke, oh gitu ya. Nah, berarti nanti kita ngeprint kertasnya ya, Bu. Kita print satu kan, untuk lomba warnanya nanti digandakan fotokopi aja. Gimana, bendahara bisa nggak? Saya kasih gambarnya, nanti saya desain gambarnya, A beda, B beda, nanti pian fotokopinya. Atau aku aja biar jauh. Nanti tolong di dalam grup kasih informasi berapa anak usia kelas A, berapa anak kelas B untuk kepala sekolah yang isi ya. Jadi agar kita nanti tahu berapa yang kita print untuk lomba itu, karena beda kesulitan ya gambarnya kelompok A sama B. Kelompok A krayon aja, biar kelompok A tuh lombanya warnanya pakai krayon, kelompok B pakai pensil warna. Ya Bu, berarti hadiah kita cuma piala sama piagam. Iuran masing-masing sekolah nanti sudah kita hitung-hitungannya bendahara ya, nanti kita berteleponan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Bun. Apakah ada yang terlewat? Enggak, sepertinya ya. Kita lanjut dengan materi aja biar kita pulangnya enggak terlalu siang. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Gugus Melanjut. Selanjutnya acara kelas berbagi dengan materi sosialisasi tentang filosofi pemikiran di kajian Dewantara. Untuk Ibu Riana Ami SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah memberikan kesempatan berbagi hari ini ya di acara gugus. Kepada Ketua Gugus juga saya ucapkan terima kasih karena sudah mau memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Di sini mungkin saya nggak ada bilang saya yang paling bisa ya, cuma saya pengen sama-sama belajar karena saya juga masih belajar di sini. Dan ini adalah materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Kalau cuma sampai di saya materinya kayaknya sayang ya, jadi mungkin kita share atau kita bagikan sama-sama ya. Jadi biar sama teman-teman tahu. Pertama mungkin nanti saya menyampaikannya tidak seprofesional para pemateri yang biasanya ya, karena saya benar-benar termasuk baru belajar. Kalau mungkin Bu Yaya ya, Kak Bu Sajaliah itu kan sebelum mengikuti guru penggerak pun beliau sudah sering ya mengisi materi seperti itu. Kalau saya karena di guru penggerak itu kalau bisa menggerakkan teman-teman yang lain, jadi mau nggak mau kita coba untuk berbagi materi yang ada yang pernah didapat gitu. Sebelum kita masuk materi mungkin ice breaking sebentar ya. Mungkin ice breakingnya nggak usah pakai gerak, cuma kita mau bermain kata. Jadi kita mau bermain kata jika dan maka. Jadi bunda-bunda minta itu mikrofonnya Bu. Nanti ke ibu ini terserah dulu, nanti saya saya kayak
random ya panggilnya. Jadi satu orang cari kata diawali dengan jika titik, maka apa gitu. Terserah aja apa yang ada yang Bunda pikirkan. Sudah? Jika kasih waktu dia 1 menit ya. Jika maka apa gitu. Terserah. Apa yang sedang Bunda pikirkan, tuangkan aja itu. Iya betul. Bisa kayak gitu pokoknya pikirkan aja deh dulu ya. Sudah semua? Sudah? Oke, enggak saya panggil aja sambil kenalkan. Saya belum tapi kenal Bu namanya Bu. Saya mau random aja manggilnya. Ibu yang berkacamata ini siapa Bu? Ibu siapa? Hah? Bu Wahyu ya, sama Bu Wahyu nih. Bu Wahyu, jikanya, tapi nggak usah sampai maka ya. Makanya akan dilanjutkan dengan Bu siapa? Bu Sita. Oke, silakan Bu Wahyu. Jika saya mempunyai uang yang banyak, saya akan Sampai jika aja. Oke, ulang 1. jika saya mempunyai uang yang banyak, Bu Sita. Maka saya akan bagikan ke teman-teman. Iya, sama. Ibu, ya makanya jangan pura-pura di situ dong. Apa yang tadi yang di ini ya dipikirkan tadi ya. Oke, tapi kayaknya nyambung nih ya. Oke, sebelahnya Bu Sita. Apa tadi jikanya? Iya. Oh ternyata belum selesai ya. jika saya tidak sekolah, Bu Elpa. Maka saya di rumah aja. Enggak, ini jangan disambung. Makanya tadi saya bilang kan, cari sendiri dulu. Jika apa, maka apa. Jadi sambungannya itu apa yang Ibu pikirkan tadi. Jangan disambungkan. Jadi saya mau lihat di mana ada yang sinkron nggak sih gitu ya. Gitu. Bukan, jangan disambung. Sambungannya kayak yang di dalam hatinya tadi. Makanya tadi loh tadi apa? Yang punya sendiri. Yang punya sendiri apa tadi? Maka saya akan makan. Apa tadi punyanya Ibu? Jika saya tidak sekolah, maka Saya akan makan. saya akan makan. Lanjut Bu Emi. Begini, kalau dia ibu ini ngomong langsung, dia pasti otomatis kita tuh pasti sinkron. Tapi kalau ibu tuh ada sebagian yang jika, ada sebagian yang maka, jadi disambungkan gitu. Sekarang tulis aja. Jika berapa orang, maka berapa orang. Enggak, tetap aja Ibu, tetap aja, nggak apa-apa. Asal nggak usah itu tadi jika saya mau, misal jika saya punya banyak uang, langsung oh iya disambungin aja, nggak usah ikut yang tadi punyanya sendiri aja. Ya, jadi walaupun nggak sinkron, nggak apa-apa. Saya mau lihat seberapa sih menyimpangnya ya, kan ada kayak gitu kan, oke? Oke, karena kalau sudah sinkron udah biasa ya, oke. Lanjut Bu Emi. Maka saya Jika dulu. Jikanya tadi ada? Sudah siap tadi kalimatnya? Masa malu Bu, kita. jika hari ini kita belajar, Makanya Wahyu ini. maka saya hari ini akan tidur. Oh pas, kalau hari ini hujan maka jikanya apa Bu? Punya Wahyu? Enggak, punya Wahyu apa? Jika hari ini hujan, maka saya akan Bu tidur. Emi yang nggak ada tadi. Oh. Lanjut Bu, sebelah Bu Eva. Kayaknya belum ketemu saya. Jika aku duduk di sini, Jika aku duduk di sini, Bu Warmi. maka aku akan liburan. Iya, baru duduk langsung liburan. Terakhir Bu Titi, aku.
Kak, ada kalimatnya nggak? Kalimatnya begini, karena pikiran saya lagi di situ ya. Jika saya terpilih menjadi guru penggerak, Mulia, makanya. Maka saya akan tidur. Jika mulia apa tadi juga? Jika saya mengantuk. Wah, jika saya mengantuk ya. Ternyata jika saya jadi guru penggerak, dia akan tidur. Baik, terima kasih ya, sedikit menyimpang ya. Gak apa-apa, itu kita ice breaking sebentar. Iya betul, ada saatnya kita harus salah, tapi diperbaiki. Baik, kita langsung aja karena waktunya juga ya. Di sini ada materi tentang referensi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara atau KHD. Mungkin ada yang mau sambil makan nggak apa-apa ya, sambil ngemil-ngemil. Oke, pasti bunda-bunda sudah tahu ya siapa bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Di sini kita ingin membahas lebih dalam konsep pemikiran-pemikiran filosofi Ki HD atau Ki Hajar Dewantara dengan apa sih relevansinya dengan pendidikan kita saat ini ya. Pemikiran-pemikiran Bapak ini, Bapak KHD ini dengan pendidikan nasional saat ini mau kita apa sih bahas lebih dalam lagi. Oke. Gak cuma anak-anak, kita belajar pun pasti ada tujuannya di sini ya Bu. Semoga tercapai. Tujuan yang pertama itu kita mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Sekarang kita di pendidikan sekarang kan kita lebih mengutamakan pendidikan karakter ya, pengembangan karakter. Jadi sebagai pemimpin pembelajaran, kita ini semuanya pemimpin. Di guru penggerak itu mungkin ada yang bilang, nanti jadi kepala sekolah. Enggak Bu, kita tujuannya tidak ke situ. Kita semua adalah pemimpin, tapi pemimpin pembelajaran di kelas kita sendiri. Ya, anak merdeka belajar, tetapi tetap kita yang mengarahkan, kita yang sebagai apa ya, pamongnya, penuntunnya ya. Jadi kita sebagai pemimpinnya di pembelajaran itu. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Jadi saya berharap setelah belajar, walaupun mungkin tidak sempurna saya sampaikan karena pasti banyak kurangnya juga, tapi saya ingin sebagai guru kita belajar mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksud dari berpihak pada murid itu, pembelajaran itu seutuhnya murid yang akan mengelolanya. Kita hanya sebagai pengarah. Anak itu merdeka mau seperti apa belajarnya, gaya belajarnya seperti apa, kita yang mengarahkannya ya Bu. Jadi pembelajaran itu benar-benar dari anaknya sendiri pengen belajar. Kemudian adanya sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini nanti akan kita bahas sama-sama. Oke, sebelum kita mendalami konsep pendidikan KHD, kita akan menyimak video tentang kondisi pendidikan zaman kolonial ya.
Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, ya kita sudah nonton sedikit pendidikan zaman dulu ya Bu, zaman kolonial. Sedikit pertanyaan mungkin. Kira-kira apa bagian yang paling menarik Ibu dari video tadi? Mungkin ada yang mau jawab? Bagian yang paling menarik dari video tadi yang sudah kita tayangkan? Gak apa-apa Bu, ada yang mau jawab nggak? Ayo monggo, Ibu. Silahkan. Supaya lebih rileks ya, jadi kita sambil kayak ngobrol gitu. Mungkin ada yang mau jawab? Apa sih yang tadi, kita kan udah nonton sama-sama nih, pasti adalah hal yang menarik dari video tadi. Mungkin yang muda-muda, mbak-mbaknya. Nih, Kalau saya kayaknya tadi pendidikan zaman dulu itu sangat langka sekali diterima oleh masyarakat awam. Jadi kayaknya tadi cuma kalangan tertentu aja yang bisa mengikuti proses belajar mengajar. Begitu sulitnya zaman dulu seperti itu. Mungkin ada yang lain? ada yang mau menambahkan hal apa yang menarik dari video tadi? Ada? Ayo Ibu siapa? Mungkin dari pakaiannya ya Bu, ya seragamnya dia walaupun nggak pakai seragam yang harus formal seperti ini, dia tetap sederhana dengan hati Bu, tapi Tetap hati ya, hati walaupun bukan seragam. Karena zaman dulu ya Bu, tidak berseragam pun tetap sekolah ya. Dan tadi dari Ibu dari kalangan tertentu saja yang bisa bersekolah. Oke, yang
kedua, kira-kira apa tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video pada zaman kolonial? Tujuannya mereka bersekolah pada zaman itu apa, Bu? Ada yang Untuk menduduki posisi tertentu saja. Oke, posisi tertentu lah, Bu. Oke, nanti kita bahas ya. Terus ada apa persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran zaman dulu dan pada saat ini? Ada nggak perbedaan atau persamaannya? Kalau perbedaannya banyak. Samaannya mungkin sama-sama dapat ijazah. Persamaannya sama-sama mendapatkan ijazah. Oke, semuanya. Kira-kira udah ada ijazah nggak zaman dulu? Iya, sama-sama. Sebenarnya zaman dulu dan zaman sekarang sama-sama bertujuannya untuk memajukan. Tetapi jika zaman dulu memajukan pemerintahan Belanda, mereka akan menyekolahkan orang itu yang kira-kira bisa membantu mereka, ya, memanfaatkannya untuk membantu mereka. Kalau saat ini untuk kemajuan bangsa dan negara kita, pendidikan bertujuannya itu ya pasti untuk memajukan bangsa Indonesia. Kalau perbedaannya sangat jelas, perbedaannya ya, Bu. Zaman dulu kita yang bisa bersekolah bisa dihitung dan kalangan tertentu. Kalau rakyat pribumi pasti sangat sulit sekali untuk sekolah. Jadi muncullah Ki Hajar Dewantara, makanya disebut dengan Bapak Pendidikan karena beliaulah yang sosok mengungkapkan yang betapa pentingnya pendidikan bagi Indonesia. Ada beberapa semboyan yang kita kenal ya. Yang pertama, Ingarso Tung Tulodo. Ini saya bukan bahasa orang Jawa, jadi kalau bahasanya agak-agak bukan lidah buaya ya, lidah buaya bukan lidah Jawa. Ya, kira-kira hari itu, Bu, Ingarso Tung Tulodo. Iya. Ya, Ing Madio Mangun Korso sama Tuturi Handayani. Ya, Ingarso Sungtulodo yang di depan menjadi teladan. Guru ini jika berada di depan, dia akan menjadi teladan bagi muridnya. Ing Madio Mangun Karsa jika berada di tengah, dia akan memberikan ide-ide atau gagasan untuk murid-muridnya, dan jika ada dia di belakang, Tuturi Handayani, dia akan memberikan dorongan kepada muridnya. Tuturi Handayani ini simbolnya Kementerian Pendidikan kita ya. Tuturi Handayani, mereka akan mendorong guru-guru dari belakang. Kalau kita sebagai ini, jadi ini adalah dasar kita mendidik para siswa kita. Kita sebagai teladan, kita juga akan memberikan ide, gagasan kepada anak-anak dan memancing juga ide dan gagasan mereka, mendorong anak untuk berkembang ya. Oke, kita masuk ke maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang perlu diingat di sini adalah kata menuntut, tuntunan. Jadi anak itu ada kodratnya, sudah ya, Bu. Kodrat yang sudah alamiah, lahir sifatnya, potensinya, kekuatannya itu adalah kodrat alam yang sudah dimiliki anak-anak. Sehingga kita sebagai pendidik tidak bisa merubah kodrat itu, tapi kita bisa menuntun. Makanya Ki Hajar Dewantara mengatakan menuntun segala kodrat. Jadi segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir anak itu karena kekuasaan kodrat. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya ya.
dan tumbuhnya itu. Kita ambil contoh Ibu. Saya sedikit aja di sini, nggak lama-lama. Kita ambil contoh ini, kita sebagai petani, seperti petani yang menanam padi. Kita bisa memperbaiki tanah, memberi pupuk pada padi itu, terus membasmi ulat-ulatnya atau jamurnya. Tapi kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi jagung, karena dia tetap padi. Cuma kita memperbaiki pertumbuhannya, ya kan? Kita bisa memperbaikinya tadi, memberi pupuk, ya tadi seperti itu. Tapi nggak bisa mengubah kodratnya. Dia padi, tetap jadi padi. Tidak bisa kita jadikan jagung. Seperti itu. Terus untuk pemeliharaannya juga, kalau padi seperti apa dan jagung pun pasti cara memeliharanya beda. Sama dengan anak, satu anak dan yang lainnya berbeda. Kita tidak bisa memperlakukannya sama, ya Ibu. Jadi kita menuntunnya itu seperti kemampuannya, kesiapan belajarannya itu berbeda. Jadi cara kita memperlakukan mereka pun berbeda. Ada misalnya padi yang misalnya bibit super atau apa gitu ya Bu. Seandainya kita sebagai guru ada anak yang punya bibit yang potensinya besar, tapi seandainya kita jadi guru tidak bisa mengarahkannya, menuntunnya, maka dia akan jadi biasa aja, tidak berkembang baik. Beda juga dengan anak yang walaupun misalnya bibitnya tidak terlalu bagus ya, tapi dia diberikan pengarahan, tuntunan yang baik, dia akan tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Seperti itu ya Bu. Lanjut, ada dasar-dasar pendidikan untuk menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Pamong itu ada pemberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ya, kita sekarang kurikulum merdeka ya Bu, anak merdeka, merdeka belajar. Tapi kita sebagai pendidik tidak bisa membiarkan anak merdeka dalam sini, masih dalam konteks tetap diawasi dan dituntun oleh guru agar anak itu tidak kehilangan arah. Ada juga kan anak yang merdeka dengan mengganggu kemerdekaan temannya lain atau orang lain juga, itu tidak bisa. Kita tetap harus memberitahunya. Jadi merdeka di sini tetap harus ada arahannya dari seorang guru, tuntunan dari seorang guru. Nah, di sini juga KHD juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Di sini waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Barang-barang di sini seperti budaya-budaya asing maksudnya Bu. Jadi kita sebagai guru harus tetap membuka wawasan tentang budaya dari luar, entah itu IT atau apapun ya, pendidikan yang baru dari luar, tetap kita harus tetap terbuka. Tetapi tidak hanya misalnya ada hal yang baru kita masukkan terus, tapi tetap kita saring, kita sesuaikan dengan kultur budaya kita yang sesuai gitu ya, yang sesuai dengan budaya kita bisa kita tiru. Jadi di situ disinilah KHD menggunakan kata barang-barang itu maksudnya itu tadi budaya-budaya asing. Yang ketiga ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ini kayaknya setengah jam selesai saya nih. Kodrat alam dan
dan kodrat zaman. Karena ini memang materi yang modul pertama di guru penggerak ya Bu, jadi nggak terlalu banyak. Modul pertama itu lebih mudah. Selanjutnya ya, tapi ilmunya sangat bermanfaat Ibu. Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi KHDI menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat, potensi, kekuatan yang melekat secara alamiah pada anak dan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan perubahan yang diakibatkan oleh perkembangan zaman. Jadi kalau dilihat itu, kita sebagai pendidik harus memperhatikan kodrat alam anak, potensi yang dimiliki anak, kekuatannya ataupun sifatnya, dan tidak juga meninggalkan kodrat zaman, perkembangan zaman, ya Bu. Kodrat alam itu kan sifat, ada anak yang misalnya ya, ada sifatnya memang yang pelit kayak gitu ya Bu. Seandainya tidak kita tuntun, pasti sifat itu terus sampai besar. Nah, jadi guru sebagai guru itu kita tuntun, kita beritahu yang baik. Kayak apa sih, senangnya berbagi, lihat temannya kalau dikasih lebih senang. Jadi sifat-sifat yang itu tidak bisa kita hilangkan. Memang pasti ada tetap rasa pelit di hati dia, tapi dia mulai mau memberi walaupun aku kasih satu aja deh, gitu kan. Jadi adalah perbaikan tingkah lakunya situ. Jadi itu tadi menuntun tadi ya Bu, kita tidak bisa mengubah kodrat, tapi memperbaikinya bisa, menuntunnya. Terus untuk yang di kodrat zaman, kalau saat ini, pendidikan saat ini kan menekankan pada kemampuan anak memiliki keterampilan abad 21. Jadi kita tidak bisa meninggalkan perkembangan zaman karena gurunya sudah tua, kadang kayak gitu, udah kita ngikut aja kayak zaman dulu. Nggak bisa Ibu, karena zaman kita berubah, berkembang, IT semakin banyak perubahan yang terjadi. Jadi kita harus pintar-pintar memilih untuk disampaikan ke anak-anak. Ya seperti ini kan, dalam memaknai kodrat alam, KHD mengingatkan bahwa pengaruh, ini maksudnya kodrat zaman ya, mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Ya ini kata-kata KHD ini seperti sekarang ya, kita kurikulum kita ini kan kadang menekankan ke budaya lokal kita ya Bu, supaya kayak masuk ke profil pelajar Pancasila ya, ke mana Bu, masuk ke Bhinneka global ya gitu. Jadi walaupun KHD ini maksudnya dari zaman dulu filosofi yang dikeluarkan ternyata sangat relevansi ya, sangat selaras dengan pendidikan kita saat ini. Makanya sebagai seorang guru kayaknya perlu tahu sih filosofi Ki Hajar Dewantara agar kita bisa menuntun anak semaksimal mungkin. Yang terakhir ada tentang budi pekerti. Jadi budi pekerti ini padahal adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dari zaman dulu, cuma baru-baru ini kita mulai terapkan ya. Kalau dulu masih karakter ya, nah sekarang ke budi pekerti. Jadi KHD menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat utama dalam yang paling baik. Oh aja, kita stop dulu. Ambil makan Bu, sambil nunggu ajar.
Baik, kita lanjut sebentar ya Bu. Paling cuma 5 sampai 10 menit lagi. Selanjutnya tadi bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak ya. Jadi sebagai pendidik kayaknya perlu untuk bekerja sama dengan orang tua. Kita merangkul orang tua karena sebaik apapun pendidikan kita di sekolah, kalau tidak selaras dengan di rumah akan sulit membentuk karakter anak. Ya kan? Kita sudah punya program misalnya di sekolah baik yang apa ya, yang intern atau yang ekstrakurikuler seperti itu ya, program-program baik yang untuk anak-anak. Tapi seandainya orang tua kita tidak bisa kita rangkul, pasti akan kesulitan kita. Apalagi kayak sekolah-sekolah sekarang kan kita ada namanya sekolah ramah anak. Ya, di situ kan pasti pendidikan karakternya yang diutamakan. Nah, karena zaman sekarang anak-anak TK, bahkan bukan TK, sebelum anak TK pun misalnya anak umur 2 tahun, 3 tahun aja sering berbicara yang kasar ya Bu, entah itu dari YouTube dia lihat segala apa. Jadi ya itu kita harus sama-sama menyamakan pendidikan di sekolah maupun di rumah. Karena di sekolah cuma berapa jam ya Bu, di sekolah maksudnya di sekolah berapa jam, di rumah dia lebih lama. Jadi kalau nggak minta bantuan sama orang tua mungkin kita kesulitan untuk membentuk karakter itu. Ya, keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding institusi pendidikan. Jadi tetap memang harus keluarga yang utama dalam mendidik karakter anak. Ekosistem kecil yang paling utama dan pertama itu keluarga. Sekolah pun juga ekosistem ya, sebuah ekosistem. Tapi yang ditemui anak pertama kali kan keluarga. Jadi di situ memang harus ada kerjasamanya. Sebenarnya di guru penggerak ini saya ada beberapa sih guru dia mungkin kepala sekolah
yang dari hasil survei itu maksudnya masih belum. Kalau untuk pengembangan orang tua, di situ saya masih belum maksimal. Nah, mungkin kayak pengadaan parenting, situ kita sudah ada, tapi kalau bisa diperbanyak seperti itu, entah satu semester satu kali, ada 3 bulan sekali. Terus kunjungan orang tua murid ke kelas, saya kemarin nggak dapat nilai di situ karena kita belum mengadakan ya, saya jelaskan kami memang belum seperti itu. Jadi orang tua yang kayak jadi guru tamu, walaupun tidak jadi guru tamu, tapi setidaknya ada orang tua yang ke kelas, misalnya ngelihat kondisi gimana sih ngajar anak-anak, dia akan tahu gitu gimana sekolah berusaha untuk memaksimalkan potensi anak atau mengembangkan karakter anak. Jadi biar dia paham saat di rumah dia ingin menerapkan seperti itu. Jadi kayak gitu kemarin di parenting yang saya beberapa nilai yang belum maksimal, tapi kan karena kami sudah mulai ada FSOG di sekolah, mungkin di sekolah ibu-ibu juga FSOG itu penting sekali karena orang tua itu aset ya. Bulan kemarin kita sudah belajar sama Bu Yayang ya, apa itu aset kan. Jadi orang tua itu aset terbesar memang untuk sekolah, apalagi sekolah swasta seperti kita ya Bu. Seandainya kalau kita tidak rangkul, sekolah agak kesulitan untuk maju. Jadi mungkin FSOG itu dikembangkan lagi, sekali-sekali ajak orang tua yang punya profesi apa ke sekolah sebagai guru tamu. Misalnya ada orang tua dokter, entah itu petani sekalipun itu aset. Ajak ke sekolah menjadi guru tamu, apapun profesinya bisa dijadikan pembelajaran untuk anak. Seperti itu ya Bu. Jadi ini tadi ini adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Jadi budi pekerti ini ya Bu adalah antara cipta, rasa. Jadi perilaku itu terbuat dari akan terbentuk dari perasaan. Ada anak misalnya yang ego, tapi seandainya dia memiliki budi pekerti yang baik, dia akan mengerti arti simpati dengan orang lain walaupun dia pintar. Tapi jika budi pekertinya tidak kita asah ya, dia akan menjadi anak yang antisosial, tidak ada rasa simpati dan empati kepada orang lain. Itu merupakan tanggung jawab kita ya Bu sebagai pendidik. Sebenarnya benar-benar berat menjadi pendidik. Seandainya cuma mengajar biasa, mungkin gampang ya Bu. Kita kasih tulisan di papan tulis huruf A, B, C aja atau hitungan 1, 2, 3, itu sangat gampang. Tapi kita di sini ingin mengutamakan karakternya ya Bu, karakter anak. Anak pintar itu bisa dibentuk dalam berapa bulan kita leskan segala apa. Tapi karakter itu yang perlu, yang lama pembentukan, yang bertahun-tahun pembiasaan yang kita lakukan itu yang harus kita utamakan, pembiasaan agar terbentuk karakter yang baik. Karena jika orang pintar, kita lihat para anggota DPR, kita bukan menyinggung ya, cuma kebanyakan oknum pintar tetapi karakternya masih belum ya. Walaupun ada kamera, tidak segan-segan berkelahi di depan kamera, saling ricuh
Jadi itu memang Bapak Menteri itu memang apa ya, sebenarnya Menteri yang sekarang menurut saya baik ya. Bukan baik sih, pas kayaknya ya, sesuai dengan kebutuhan Indonesia kita nih ya, bangsa kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Mungkin itu ya tadi materi yang saya sampaikan, karena pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat apa ya, relevansi atau selaras dengan pendidikan kita saat ini. Jadi wajib kita ketahui ya, agar kita mengelola pembelajaran itu berpusat pada anak, memerdekakan anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup ya. Nanti ada pembawa acara nutup, cuma dari saya nanti saya tutup sendiri juga. Ada yang mau ditanyakan Bu? Mungkin? Hah? Sedikit info ya Bu, saya ikut guru penggerak sebenarnya bukan kemauan sendiri, jujur. Pertama itu seperti dipaksa oleh Bu Yaya. Ayo, jalannya ini yang muda malah nggak mau, ini jangan maju katanya gitu. Jadi ya udahlah, gitu deh kan, ya udahlah gitu, ikut-ikutan akhirnya. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya iseng-iseng ikut guru penggerak, iseng-iseng berhadiah namanya ya. Entah kenapa lulus, karena rezeki juga mungkin ya, supaya merubah mindset saya. Karena saya pikirnya cuma ya udahlah, ngajar, yang penting senang-senang, anak senang di sekolah ya udah gitu, nah kan gitu pikirannya. Terus pas ikut ibaratnya udah kecebur, ya udahlah mandi sekalian di situ, tapi ternyata mandi saya itu bersih. Ya alhamdulillah, setelah kecebur di situ ketemu teman-teman yang luar biasa juga. Mereka guru-guru SMA, SMP, SD, tapi cara bicaranya saya minder karena saya benar-benar nggak bisa ini tuh. Dulu malu banget untuk ngomong di depan orang. Kadang sama teman satu sekolah aja kalau mau menyampaikan pendapat aja masih malu-malu, masih dorongan kayak gini nyuruh yang senior pasti Bu Yaya ya kayak gitu. Atau kalau Bu Yuyun gitu lah, dulu ada Bu Deni kayak gitu, karena itu memang belum ada kemampuan untuk menyampaikan pendapat seperti itu karena pengaruh juga Bu, pengaruh orang tua. Jujur, orang tua saya termasuk yang keras. Saat saya salah, dia akan marah-marah seperti itu. Saya mau menjelaskan, dia jawab katanya, berani jawab. Akhirnya saya diam. Jadi itu memang pengaruh kita ya Bu. Saya nggak berani ngomong akhirnya di depan teman-teman pun nggak berani, karena itu memang pengaruh orang tua. Jadi pendidikan keluarga itu berpengaruh sekali Bu. Jadi pas saya sudah besar, kayak ikut-ikutan, saya memang suka ikut-ikutan kegiatan ya Bu. Akhirnya itu membuat saya berubah juga ya Bu, sampai di titik ini walaupun tidak